Smart tense function and form. Snapshot. Selama memahami berbagai macam kalimat yang telah dipaparkan pada clue 1, 2, 3, 4, dan 5, saya akan mengajak kalian untuk mempelajari dan memahami tenses dengan cara yang lebih praktis dan sangat mudah. Penggunaan tense yang tepat dalam writing sangat berperan terhadap efektifnya ide, gagasan, atau pesan yang dituangkan. Ide, gagasan, atau pesan yang Anda tuangkan dalam kalimat dalam bentuk tense yang tidak tepat. Teks yang tidak tepat akan berdampak pada kacaunya interpretasi pesan oleh orang yang membaca tulisan Anda. Dari survei yang telah saya lakukan terhadap beberapa teks di banyak buku-buku pelajaran siswa di tingkat high school, masih saja terdapat banyak kesalahan penggunaan bentuk tense. Benar banget. Teks yang seharusnya ditulis menggunakan bentuk past tense ditulis menggunakan bentuk present tense. Hal demikian terjadi karena banyak di antara kita yang hanya hafal formula tense surface struktur. Akan tetapi pada sisi esensi deep struktur, pemahaman tentang tense ini belum sepenuhnya dipahami. Pada clue 6 ini, saya akan menjelaskan kepada Anda cara sangat praktis untuk memahami tense yang mungkin tidak Anda temukan di beberapa buku tense yang lain. Satu hal yang harus segera Anda ingat bila memperbincangkan masalah tense adalah bahwa tense senantiasa berkaitan dengan kata kerja sebagai predikat pada sebuah kalimat. Setiap predikat tersebut pasti mengacu pada salah satu bentuk tense secara praktis. Tense dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk perubahan kata kerja atau variasi bentuk kata kerja. Verbs be auxiliary di dalam kalimat. Variasi tersebut mengacu atau merujuk pada perbedaan ketentuan keterangan waktu, time indikator, atau kondisi. Meskipun kita mengetahui bahwa di dalam bahasa Inggris terdapat beberapa bentuk tense, tetapi secara tradisional, tense hanya dikelompokkan dalam tiga kelompok saja, yaitu kelompok kemarin atau yang lalu, past, kelompok sekarang atau saat ini, present, dan kelompok besok, future. Masing-masing kelompok tersebut memiliki 4 macam variasi, sehingga menjadi 12 macam tense. Yes. Ini ada tabelnya ya. Present, past, future. Kan bisa screenshot aja nih. Visual menulis, dan menulis, menulis kemarin, akan menulis. Nah, in detail pattern ini present tense-nya. Kegiatan rutin. I always get up. Usually get up. I get up. I usually ya. Nih. Jika Anda menggunakan realita kota tempat tinggal Anda pada saat seperti ini, Anda pun bisa menggunakan bentuk present tense. Diisi tak tebal. Small town located is only around 20 kilometer. Sewu waterfall. Oke. Lalu ada interrogative, adverbs. Ini ada teks pertama. All students come on time and the class begin at 7. Present continuous. Ini ada kalimatnya juga. Ya, mungkin ini sangat lengkap ya. Present perfect tense. Jika Anda ingin menuliskan beberapa hal penting yang sudah selesai dilakukan. Ini bentuk contoh present text dalam teks ya. Hi, I want to tell you about some important thing that I have done this week. I have told my teacher that I have finished my lab report. I have done all my homeworks and I've submitted them to my teacher. Ini ada teks lain lagi. Banyak banget contohnya, sangat lengkap dan mudah dipahami juga namanya. Karena ini basic banget. Ini ada perfect tense. Langsung aja ke contoh kalimatnya ya. The president has met his minister. Basic fuel prices have been increased again. People have become panic again and again because of the increase in the cost of living. I have been very concerned about that. Lalu present perfect continuous. I'd like to tell you about things that I have been doing so far. Now I am studying at one of the best universities in Indonesia. Lalu ini bisa lengkap. Simple past tense. Ini kayak menceritakan beberapa hal penting. Jadi yang ada lakukan seminggu yang lalu lah. Kata kerja sebagai past tense. Tenses ya. Tenses. Simple past tense. Kayak hal penting yang terjadi sama kayak tadi. Cuma perlu menggunakan kata I got a letter from one of the best publishers in Yogyakarta. Mirip ya, past tense. Contoh kalimat yang lain juga. Lalu, hmm, mulai juga. Contoh bentuk dasar reguler. Wah, lengkap banget, Bray. Ya, mungkin kalian bisa screenshot aja ya.
Present verbs, past verb, get up, got up, I am, was, study, studied, helped, attended, finished. Dalam kalimat negatif, digunakan kata batu didn't, misalnya didn't come, didn't write, didn't attend. Ya, negatif yang menolak. Adverb, contohnya lagi, nah ini kalimat ya menceritakan yang sedang berlangsung saat aliran listrik tiba-tiba padam 2 hari di kampungnya. Berarti past continuous ya. Berarti aja pas masa lalu, minggu yang lalu, future masa depan. Tuh, guys, ini basic banget. Past perfect tense. Ini pokoknya intinya kayak misal nih, Keisa menceritakan beberapa hal yang selesai dilakukan sebelum batas waktu. Ada 2 minggu terakhir ini. I have read dan nanti kita sudah melakukan nih. Ya, itu namanya perfect tenses. Clause, example. Igi, Stella, I. Past perfect continuous tense. Bentuk tense keempat dari kelompok past adalah past perfect continuous tense dengan kata kerja had been, verb ing, for, dan atau before ya. Dalam konteks kombinasi, jenis tense ini memang relatif tidak sering digunakan. Tapi ya, simpel lah. Yang terserah misalkan bukan hal yang sudah dilakukan sama durasi tertentu. Jadi kayak itu direncanakan durasi tertentu. Ada sama si simple future tense sama seperti tadi. Future namanya masa depan. Future continuous tense sama kayak tadi. Ini udah basic banget. Ini contoh kalimatnya kalian bisa SS atau pause video ini ya. Lalu future past tense. I am proud to tell you about some important jobs. Oke. Kata bentuk future perfect tense ini digunakan jika kita hendak mengungkapkan suatu pekerjaan atau aktivitas yang diperkirakan akan sudah selesai dilakukan. Diperkirakan. Dah jelas ya, jelas banget. Tuh, contohnya banget banget. Ini sama kayak tadi ya. Future perfect continuous tenses. Bentuk tenses keempat dari kelompok future adalah future perfect. Sama. Tuh, beda dikit kan? Will have been, verb ing. Tuh. Ini contoh kalimatnya kalian bisa pause nih buat diem nih. Sangat lengkap guys di modul ini. Kalian tinggal pause saja, belajar, tonton video saya, paham dah. Basic-basic bahasa Inggris. Mungkin langsung aku tutup ya. Sebagai penutup bahasan pada clue ini, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa pengetahuan dan tingkat penguasaan tenses pada diri Anda akan mewarnai kualitas tulisan Anda. Anda tidak mungkin menulis atau menuangkan ide, gagasan, dan pesan dengan mengabaikan penggunaan tenses. Bagaimana selama ini kebanyakan orang beranggapan bahwa yang penting adalah berbahasa Inggris, benar. Ya, karena dalam penggunaan bahasa yang komunikatif, yang digunakan hanyalah yang bisa dipahami apa saja yang diucapkan dan dikatakan. Ya sah-sah aja sih mengabaikan aturan bahasa atau grammar setelah penggunaan tenses. Bahkan dengan alasan komunikatif itulah seharusnya kita bisa memilih dan menggunakan bentuk tenses yang tepat pada setiap ide, gagasan, atau pesan yang ingin saya tulis atau kalian sampaikan. Dengan tetap berpijak pada aturan tata bahasa atau grammar yang berlaku, Anda pasti bisa. Aku yakin kau bisa sampai kau bisa. Good luck, always do the best, and love sincerely. Ini ikonik banget kata-kata di modul ini ya. Terima kasih semuanya. Menyanyi.